bisa diajak go online apa enggak sih? Gitu. Lalu kemana keberadaan dari pemerhati petani yang sebenarnya yang ada di desa-desa. Nah, di sini kami berulang-ulang melakukan kalau di istilah startup itu namanya pivot gitu ya. Kalau kalau di dunia basket itu pivot itu dia tetap berdiri di satu titik, tetapi kakinya bergeser ke kanan gitu ya. Jadi kita mengikuti apa yang terjadi di dalam perkembangan para petani di negara tercinta ini. Nah, untuk itu saya mencoba untuk berbagi cerita kepada kawan-kawan di sini, kira-kira apa sih yang sebenarnya yang kita hadapin ke depan di zaman era new normal ini, kemudian bagaimana keberadaan para petani milenial gitu ya. Untuk itu saya bagi 3 tahapan, 3 tahapan yang akan kita bisa diskusikan atau mungkin saya bisa berbagi share kepada teman-teman. 3 itu adalah Indonesia hari ini, kemudian Indonesia digital, kemudian strategi implementasinya bagaimana. Jadi kalau hari ini teman-teman kalau membuka televisi, membuka media online, melihat-lihat Instagram atau mungkin Facebook gitu ya, itu selalu kita eh, terlihat tentang perkembangan COVID ini. Kasus positif dalam perawatan, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, itu selalu begitu. Jadi itu kondisi yang kita hadapin hari demi hari. Jadi kalau sebelum COVID kita nggak pernah menemukan hal ini, sekarang ini tiap kita membuka berita apapun, kita membuka eh, handphone untuk menyambung ke internet atau kita lagi googling di Google, selalu akan menemukan kasus-kasus seperti ini. Artinya data-data yang ada di eh, seputar Indonesia ini gitu ya. Jadi tentang kasus positif gitu ya. Lalu kita seringkali juga mendengar PSBB, kemudian social distancing, kemudian welcome new normal misalkan. Lalu kita juga sering mendengar perekonomian kita yang turun. Jadi di pasca COVID ini atau ya di saat COVID ini dan bahkan ke depan itu perekonomian kita semakin menurun. Banyak pengangguran, banyak PHK, kemudian banyak juga teman-teman mahasiswa sampai mati gaya gitu di rumah, udah nggak ngerti lagi harus ngapain gitu ya. Bahkan membuka laptop aja sudah bosen gitu ya kira-kira. Jadi hal-hal inilah yang menyebabkan kita menjadi sedikit bosan gitu di dalam kehidupan yang seperti ini. Ini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi. Nah, itulah Indonesia hari ini. Jadi kondisi-kondisi ini mencengkram kita sehingga kita mau tidak mau mengalami hal ini, tetapi yang namanya juga hidup kita harus jalan. Jadi oke lah bahwa kita selalu menghadapi hal ini, namun ada hal lain yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan. Satu hal yang ingin saya bagi kepada teman-teman peserta webinar hari ini bahwa ternyata kita ini mempunyai 74.953, hampir 75.000 desa di Indonesia. Tentu karena kita ini dicap oleh dunia sebagai negara agraris dan maritim, maka dari 74 atau 75.000 desa ini, ternyata 69 ribuan ini adalah desa yang berpotensi agraris. Jadi harusnya berbahagialah teman-teman bahwa yang mengambil jurusan pertanian. Mohon maaf di situ saya tidak sebutkan bahwa saya juga dari pertanian juga. Jadi saya cukup mengerti bagaimana kita berjuang dengan segala sesuatu pikiran gitu ya bahwa kita masuk ke dunia pertanian ini ujungnya harus membantu petani. Begitu kira-kira. Tapi faktanya setelah kita lulus, apa yang kita perjuangkan selama 4, 5 tahun, bahkan mungkin ada yang 3 tahun, itu akhirnya sirna gitu ya. Karena ternyata jadi petani itu susah, jadi petani itu tidak prospek gitu ya. Oh ternyata kerja di bank itu lebih baik dan lain sebagainya. Jadi hampir menurut yang kami lihat itu hampir 80-85% lulusan dari Fakultas Pertanian ini nggak bekerja di sawah gitu, nggak bekerja di kebun gitu. Tapi justru bekerja sebagai pegawai negeri, mungkin juga pegawai negerinya juga
di Dinas Pertanian, tapi banyak sekali yang di luar dari dinas itu, padahal dia jurusan pertanian. Nah, potensi-potensi ini kami melihat yang kami selalu ceritakan kepada banyak mahasiswa. Eh, Beberapa bulan yang lalu sebelum COVID, kami tim saya melatih 1.500 petani milenial di Jawa Barat, gitu ya. Bagaimana kita mengajak para petani ini untuk bangga bahwa pekerjaan petani ini adalah pekerjaan mulia dan berprospek, gitu ya. Asalkan bisa dikerjakan dengan baik. Nah, untuk itu dari potensi desa ini, kenapa kita tidak melirik sebagai tempat kita berpacu untuk menata masa depan kita. Lalu saya juga cerita bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian itu sejak tahun 2016 itu mencanangkan bahwa di tahun 2045, di 2045 ini banyak sekali yang Indonesia perjuangkan, negara Indonesia perjuangkan sebagai negara maju, sebagai negara emas dan lain sebagainya, juga termasuk sebagai lumbung pangan dunia. Ya, tentu ada step-step yang dilakukan. 2016 sampai 2045 ada tahun-tahun di mana kita fokus kepada produk-produk ini. Jadi produk-produk yang ada di sini kebanyakan ini adalah produk yang memang masih banyak sekali diimpor, gitu ya. Contoh seperti bawang putih, daging sapi, gula industri, kedelai, gitu ya. Gula konsumsi itu masih banyak sekali yang diimpor. Jadi itulah kenapa pemerintah fokus untuk mengembangkan tanaman pangan ini agar kita bisa sampai ke lumbung pangan Indonesia. Tadi saya sudah cerita tentang potensial desa, kemudian tentu ada misi pemerintah dalam hal ini siapapun presidennya akan menuju ke lumbung pangan dunia. Jadi dua sarana ini saja sebenarnya bisa memastikan kepada teman-teman sarjana pertanian bahwa potensi ini bisa dimanfaatkan untuk untuk menuju kepada masa depan yang lebih cerah bagi teman-teman yang jadi jangan merasa kecil hati ketika sudah lulus jadi S1 di industri pertanian lalu kemudian tidak melihat bahwa ada potensi untuk mengembangkan masa depan gitu ya. Nah, ini hal yang menarik yang saya selalu diskusikan dengan teman-teman di Kementerian Pertanian, bahkan di beberapa kementerian yang lain bahwa tahu nggak bahwa petani muda Indonesia ini hanya jumlahnya cuma 8%. Jadi kalau hari ini dikatakan Indonesia ini adalah negara yang mempunyai manusia yang produktif sangat besar, produktif itu berarti dia anak-anak muda itu hampir 45% lebih gitu ya, itu anak muda di Indonesia ini. Tapi ternyata hanya 8% saja yang 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 menjadi petani muda gitu ya. Lalu banyak sekali cerita-cerita di media bahwa kita walaupun negara agraris ternyata kita krisis petani muda. Kemudian petani kaum milenial itu masih sedikit dan banyak sekali lah hal-hal itu. Nah, perlu diketahui juga bahwa kita setiap tahun itu jumlah petani di Indonesia dan nelayan itu tiap tahun makin menurun gitu ya. Itu kalau kami itu bergerak di dunia pangan itu deg-deg ser gitu ya. Jadi kita khawatir sekali, bisa dibayangkan kalau 10 tahun ke depan ini terus menukik gitu ya, penurunan petani, lalu anak muda tidak banyak yang masuk ke situ, lalu bagaimana tentang pangan kita di negara ini? Siapa yang memberi makan 200 hampir 300 juta di 10 tahun ke depan masyarakat atau rakyat Indonesia ini? Kalau tidak ada petaninya gitu ya kira-kira. Jadi pasti kita akan menjadi pengimpor terbesar beras lagi. Kita akan pengimpor banyak sekali bahan pangan yang lain di negara-negara yang dulu sangat sangat aktif belajar di Indonesia seperti negara Thailand, seperti negara Vietnam, bahkan Malaysia, itu semua negara-negara itu dulu belajar ke Indonesia untuk bagaimana menciptakan pangan, untuk memberi makan kepada seluruh rakyatnya. Ternyata kita harus mengimpor kepada mereka. Itu yang saya dan tim khawatirkan bahwa kalau tidak ada petani muda itu akan menjadi negara kita adalah pengimpor banyak sekali bahan pangan dunia. Perlu juga diketahui bahwa
Perbandingan antara petani tua itu berarti petani yang di atas 50 tahun ke atas ya. Jadi itu ternyata 61% itu adalah petani tua. Petani tua itu kalau didefinisikan lebih konkret lagi itu usianya 57, 58 tahun. Jadi kalau teman-teman lihat di sawah gitu atau di ladang atau di kebun, selalu kita melihat petani-petani tua ini. Yang mudanya kemana? Muda ini kita ambil usia dari kurang lebih umur 18 sampai 40-an, sangat jarang sekali gitu ya, karena anak-anak muda ini banyak sekali faktor. Kalau kami sering diskusi dengan anak-anak muda petani yang sudah berjalan, ada traumatis di dalam pikiran mereka begitu hampir rata-rata karena melihat bapak ibunya, kakeknya, bahkan nenek buyutnya itu petani tapi hidupnya nggak sejahtera gitu ya. Jadi itu yang menjadikan traumatis. Jadi pikiran mereka kalau jadi petani itu pasti sama dengan mereka. Padahal sebenarnya tidak seperti itu kalau di negara-negara maju, ya, Jepang, Korea, Amerika, Eropa gitu petaninya kaya-kaya gitu ya. Malaysia aja sudah cukup banyak sekali petani yang kaya, apalagi Thailand ataupun Vietnam. Jadi hal-hal inilah yang menjadikan dasar kenapa saya secara pribadi, saya selalu mengatakan, bernyanyi, berteriak kepada teman-teman pemerintah, yuk yuk kita ajak para pemuda ini, berilah mereka gambaran yang jelas agar bertani itu adalah pekerjaan yang mulia dan berprospek gitu, tidak kalah dengan pegawai negeri, tidak kalah dengan pegawai bank dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini kira-kira yang kami selalu angkat di dalam setiap pembicaraan kita. Di sisi lain bahwa menurut BPS lahan sawah kita ini makin tahun makin turun. Ya, jadi ini data terakhir di 2018 ternyata sawah kita 7,1 juta hektar. Bisa dibayangkan dengan tanah seperti itu, kira-kira apakah kita masih bisa memberi makan kepada para masyarakat atau rakyat Indonesia ini? Perlu diketahui juga, kami juga khawatir dan kami sejak awal sudah mengatakan ke pemerintah karena kami cukup lumayan dekat dengan teman-teman pemerintah bahwa ada kemungkinan kita akan krisis pangan gitu ya, mungkin di sekitar Oktober ke atas gitu ya. Karena di sisi itu puncak-puncaknya masa kemarau, kemudian panen sudah lama berlalu. Di sisi yang lain, kalau kita mau terpaksa harus import banyak negara yang tidak akan mau, India, Thailand, Vietnam, itu sudah benar-benar Cina sudah mengatakan benar-benar mulai COVID mereka tidak akan meladeni ekspor dari negara mereka ke negara lain kalau berbicara pangan. Karena mereka sedang fokus kepada masyarakatnya, jadi pangannya untuk negara masing-masing. Lalu bagaimana dengan Indonesia dengan luas lahan yang menurun, anak mudanya tidak banyak, padahal kita punya potensi agraris, sehingga akhirnya kondisi yang terjadi ini menyebabkan akan kita mengalami krisis pangan gitu ya. Itu menurut perkiraan kami, tapi mudah-mudahan enggak. Tapi ternyata beberapa waktu lalu FAO sudah melansir bahwa kita diingatkan bahwa di Oktober ke atas negara kita adalah salah satu negara yang akan mengalami krisis pangan. Karena kita kemarin memang mau tidak mau sibuk dengan COVID gitu ya. Kita mencoba mengobatin, kita mencoba memenuhi APD, kita memenuhi hidup sehat, kita mencoba mendongkrak perekonomian, tapi pangannya dilupain gitu ya. Jadi itu sesuatu hal yang harusnya seiring menurut kami, tapi mungkin karena pada waktu itu pemerintah harus ada skala prioritas sehingga ternyata dipikir pangan ini oke-oke aja, fine-fine aja, tapi ternyata nggak begitu, gitu kira-kira. Lalu saya juga ingin cerita kepada teman-teman. Jadi kalau di Indonesia ini ada yang disebut petani gurem. Apa sih petani gurem itu? Petani gurem itu petani yang mempunyai sawah di bawah 500 meter persegi. Jadi bisa dibayangkan si petani tersebut hanya punya sawah sebesar itu, ya. Kemudian dia harus menghidupin satu istri, kalau ada satu istrinya, kemudian beberapa anak, bisa 3, bisa 2, gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 5, 6 jiwa gitu, dengan lahan cuma 500 meter persegi dan dipanen selama kurang lebih
eh, 3-4 bulan gitu ya. Dan itu bisa tanahnya sendiri, bisa sewa. Nah, lalu tidak akan eh, kita bisa melihat petani itu bisa sejahtera. Itulah mengapa, kenapa, dan selalu dikatakan bahwa banyak sekali petani yang tidak sejahtera. Karena yang dipotret ini adalah petani yang mempunyai lahan di bawah 500 meter. Nah, yang petani gurem ini itu kurang lebih hampir 55,53%. Jadi kalau rumah tangga pertanian itu ada 14.250 petani yang disebut dengan petani gurem. Karena dia mendominasi, maka yang dipotret oleh media, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar adalah petani ini. Sehingga petani inilah yang mengkultuskan bahwa kalau jadi petani itu tidak sejahtera gitu. Padahal ada banyak petani yang mempunyai lahan mulai di atas 2 hektar sampai lebih dari kurang lebih 5 hektar itu sejahtera. Ini yang tidak dipotret, jumlahnya juga tidak sedikit. Kurang lebih sekitar hampir 2 jutaan. Gitu ya. Jadi bagaimana negara-negara maju seperti Finlandia, Denmark, dan sebagainya, itu dulu ketika mereka mencoba untuk menggrab para nelayan, agar tidak semuanya jadi nelayan. Gitu. Jadi mereka membuat korporasi, tadi di slide saya di atas ada One Village, One Company. Itu yang menggabungkan potensi-potensi kecil ini menjadi satu, sehingga menjadi besar. Nah, itulah yang kami harapkan dan itulah yang menjadi misi Sikumis untuk melakukan itu. Jadi korporasi desa ini adalah kekuatan kami. Korporasi desa ini adalah korporasi desa agri, ya, maritim gitu, supaya mereka bertumbuh dan berkelompok. Sehingga potret ini akan kita hilangkan, gitulah kira-kira. Jadi misalkan ada petani 100, kalau dia punya 500 meteran, kalau bergabung jadi satu kan 5 hektar juga. Jadi itulah yang menjadikan dasar kita untuk memajukan para petani gurem ini agar menjadikan potensi. Untuk bisa melakukan ini siapa? Bukan mereka. Yang bisa melakukan ini adalah teman-teman atau kawan-kawan yang mendengarkan webinar ini. Karena teman-teman ini mempunyai ilmu pengetahuan, mindset yang begitu luas, mendengarkan informasi ke seluruh dunia untuk memajukan para petani. Tapi kalau kita mengharapkan mereka berkelompok, berkumpul menjadi satu, itu sulit gitu ya. Karena jangankan kami, pemerintah aja puluhan tahun melakukan itu susah payah gitu. Karena tidak ada penggerak desanya. Itulah kira-kira yang kita akan lakukan. Kita masuk outline yang kedua, jadi tentang Indonesia digital. Jadi kita Indonesia itu masuk di era digital. Jadi kalau di belahan dunia lain sudah masuk, Indonesia mau tidak mau harus masuk. Nah, untuk masuk ke sana, saya ingin cerita juga bahwa kita ini sudah masuk ke era industri 4.0. Gitu. Sebenarnya makhluk apa sih ini? Gitu ya. Jadi sebenarnya industri itu pertumbuhan dan perkembangan industri itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1784. Ya, jadi industri 1.0 ini ketika ditemukan mesin uap. Yang tadinya orang kalau berpergian itu naik kuda atau jalan kaki gitu ya. Atau kalau misalkan berpergian antar pulau atau antar negara dengan kapal yang memakai membutuhkan kekuatan angin gitu ya. Tapi dengan adanya mesin uap itu di 1784 semuanya berubah. Tentu hal inilah yang menjadikan dasar tentang perubahan yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perubahan industri 1.0 itu adalah ketika tercipta satu teknologi, teknologi itu merubah gaya hidup manusia secara massal. Jadi bukan hanya di kampung kita saja, tetapi seluruh dunia berubah. Dan hadirnya mesin uap itulah dimulai industri 1.0. Kemudian di tahun 1870 itu terjadi lagi perubahan. Jadi di sana itu ditemukan yang namanya tenaga listrik. Kemarin ditemukan tenaga uap, itu merubah dunia. Ini tenaga listrik yang tadinya kalau malam tidak produktif gitu ya, karena tidak ada penerangan, gelap gitu. Jadi waktu itu mungkin anaknya jadi banyak gitu karena malam tidak ada yang diaktivitaskan. Jadi
itulah yang melakukan perubahan. Jadi dengan adanya listrik itu berubah. Jadi malam itu mereka akhirnya produktif. Nah, dengan adanya listrik itu juga segala sesuatu mesin itu bisa dijalankan tanpa harus berasap-asap gitu atau bising gitu ya. Jadi ini merubah segala sesuatu yang terjadi di tahun 1870 seluruh dunia. Tentu di situ juga ada line produksi. Jadi dulu itu kalau kita mau bikin mobil, mobil itu dibikin satu-satu, tapi ketika tahun itu sudah menjadi line produksi. Jadi produktif. Jadi misalkan bikin mobil, ada yang bikin bannya, ada yang bikin mesinnya, ada yang bikin pintu dan sebagainya, nanti dirangkai jadi satu. Nah itu berubah. Jadi bukan hanya di otomotif aja, tapi di seluruh industri yang lain, fashion dan lain sebagainya, makanan gitu ya. Kemudian tahun 1969 itu terjadilah perubahan lagi di dunia. Itu ditemukan komputer dan robot. Jadi waktu itu komputer ditemukan itu PC-nya segede-gede lemari es gitu ya, jadi bising sekali, tetapi itu bisa merubah dunia. Gitu ya. Nah, kita masuk di industri 4.0 dan sebentar lagi industri 5.0. Jadi kita masuk di zaman digitalisasi. Bisa dibayangkan ketika terjadi digitalisasi semua berubah. Kalau anak-anak muda hari ini mungkin tidak persoalan, tetapi sebelum itu, generasi sebelum itu bisa merasakan perubahan-perubahan itu. Bagaimana dulu kalau baca koran itu pakai paper, sekarang udah nggak ada. Kemudian kalau berbelanja dulu harus datang ke tempat, sekarang nggak perlu. Kalau naik kendaraan umum itu murah, cepat, ya, dijemput di depan rumah bahkan. Perubahan-perubahan itu yang menyebabkan akhirnya kondisi kita pun berubah. Jikalau di hilirnya itu ada perubahan, tapi di hulunya tidak ada perubahan, maka tidak ada titik temu antara hulu dan hilir. Ini yang terjadi di pertanian. Jadi di hilirnya berubah, cara berbelanjanya berubah, tapi petaninya nggak berubah. Jadi petaninya masih mengerti cara menanam, mencangkul, nggak usah ditanya lah tentang teknologi mereka menanam karena mereka jago. Tetapi ketika memasarkan, ketika mereka mencari produk, ketika mencari sarana produksi, mereka nggak mengikuti di zaman era ini. Sehingga apa yang terjadi? Antara hilir dan hulu tidak ada titik temu di sana. Nah inilah yang terjadi di Indonesia digital hari-hari ini. Kemudian saya juga cerita ada ekonomi revolusi. Saya tidak satu persatu saya cerangkan, tetapi pada intinya di Society 5.0 itu bahwa itulah tahun sekarang ya, itulah yang kita sering dengar adanya startup. Itulah yang kita sering dengar adanya kolaborasi. Tidak ada satupun usaha yang berhasil di zaman now tanpa berkolaborasi. Termasuk dengan perusahaan besar. Kalau kita lihat Tokopedia ataupun yang lain yang besar-besar itu, dia juga berkolaborasi dengan yang kecil-kecil. Nah, selain usaha startup, berkolaborasi, sharing ekonomi, dan sebagainya, itu menjadi dasar di zaman now tentang ekonomi revolusi di negara kita. Lalu kemudian ternyata di agromaritim juga ada perubahan. Jadi di tahun 2015 ke atas, berarti sekarang ini, itu sudah banyak kalau kita mendengar tentang drone. Apakah drone itu penting bagi petani? Kalau saya bilang hari ini enggak. Tetapi mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi iya. Kemudian presisi smart farming. Bagaimana mendeteksi kadar air, bagaimana mendeteksi kelembapan tanah, dan sebagainya. Itu sudah ada. Dengan handphone aja mereka bisa melihat. Memberi makan ikan, dan lain sebagainya. Itu sudah terjadi hari-hari ini. Jadi kita sudah mengalami itu. Jadi tadi saya sudah katakan satu, bahwa kita adalah negara agraris, 66 ribuan berpotensi agraris. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang pertumbuhan perekonomian yang terjadi. Ya, kita masuk ke revolusi industri, kita sudah masuk ke revolusi ekonomi, kemudian kita sudah masuk evolusi di agromaritim. Jadi semuanya sudah terjadi di Indonesia ini. Jadi kita tidak harus hanya berpaku dengan data-data COVID dan lain sebagainya, tetapi potensial inilah yang kita coba kembangkan di era yang memang sangat terbatas. Ya, segala sesuatunya mulai baru,
yang tadinya kalau kita lihat orang pakai masker di jalanan kita mengkeringetkan dahi gitu, atau lihat dikit-dikit orang menyemprotkan tangannya pakai hand sanitizer misalkan, atau dikit-dikit kita melihat orang cuci tangan kita mengkeringetkan dahi, sekarang nggak begitu. Justru orang-orang sekarang akan mengkeringetkan dahi kalau kita tidak pakai masker di jalanan gitu, atau kita tidak melakukan apa hand sanitizer untuk tangan kita. Jadi itu sesuatu yang berubah, sesuatu yang baru, tetapi mau tidak mau kita harus jalankan. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya sharing bahwa ternyata di hasil survei teman-teman dari Hootsuite gitu ya. Jadi ini lembaga luar negeri yang mensurvei seluruh dunia termasuk satu persatu negara. Mereka mencoba memetakan Indonesia di tahun 2020 ini. Jadi ada 272 juta populasi di negara ini. Dan yang mengejutkan itu ada 338 juta orang itu sudah terbiasa untuk mobile phone connection. Jadi kalau jumlah masyarakatnya 272, kemudian mobile phone connection-nya 338, berarti itu disimpulkan banyak orang yang mempunyai handphone lebih dari satu. Bahkan ada yang 3, bahkan ada yang 5. Saya juga bingung. Ada handphone kok sampai 3 atau 5 di setiap teman-teman ini. Itu untuk apa juga saya tidak tahu. Kemudian tentang internet user-nya, ternyata ada 175 juta orang. Jadi kalau misalkan kita berbicara manusia yang lalu lalang, itu 175 juta orang lalu lalang ya untuk berinternet ria gitu ya. Kemudian aktif di sosial media itu 160 juta. Jadi ini satu hal potensi gitu. Tadi di desanya oke, sudah masuk revolusi gitu ya. Kemudian ternyata internet ini tidak menjadi persoalan di negara kita. Lalu kemudian saya juga gambarkan bahwa ternyata usia anak-anak di atas 13 tahun, 13 tahun gitu ya, itu ternyata paling banyak dibanding yang lain. Ada 77% ya, yang menggunakan internet. Bisa dibayangkan, saya yakin di sini tidak ada anak yang berusia 13 tahun, tetapi bisa dibayangkan nanti ketika mereka berusia sama dengan teman-teman di sini, 24, 25, atau 30 gitu. Mereka ini adalah pengganti kita semua. Mereka itu akan kagok kalau tidak tersambung dengan internet. Kita aja sekarang kagok kok, apalagi mereka. Jadi bisa dibayangkan potensial market kita ya 5-10 tahun ke depan adalah mereka. Kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak menjalankan, kalau kita tidak menanam atau kita memasarkan produk pertanian dengan digital, wassalam. Ya, karena marketnya seperti ini. Gitu. Jadi ini sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Kapan lagi kita memulai berdigitalisasi di dunia pertanian? Kalau tidak sekarang. Kalau enggak, nanti malah pemuda-pemuda Vietnam, Thailand yang masuk ke Indonesia lagi. Gitu. Apakah kita rela? Apakah kita mau ada pemuda lain dari negara lain masuk ke kita menguasai digital? Bisa dibayangkan banyak sekali para raksasa-raksasa itu, unicorn-unicorn itu hampir 90-100% mungkin adalah milik asing. Bisa dibayangkan apa yang terjadi di negara kita kalau kita tidak memulai dan merebut itu lagi. Ya, memang di awal yang membuat itu anak bangsa, tapi sekarang share mereka sangat kecil. Nah, yang menguasai siapa? Dunia lain, gitu ya. Bukan dunia ketiga, dunia ini, tapi dunia di luar Indonesia, begitulah kira-kira. Jadi sangat mengerikan kalau kita tidak bergerak mulai sekarang. Nah, ada hal lain pula yang saya ingin ceritakan. Kebanyakan kita kalau mengakses internet itu pertama yang dituju itu YouTube, lalu WhatsApp. Kalau dulu kita sering mendengar internet, mendengar SMS, waktu itu zamannya BBM, ya. Jadi sekarang WhatsApp. Jadi ini ternyata pengguna terbesar di Indonesia nomor 2 setelah YouTube. Kemudian Facebook, walaupun banyak dihuni para pemuda-pemuda yang senior gitu ya, pemuda senior itu di atas 35 tahun ke atas gitu ya. Tapi ini tetap bertahan. Ya, dari dulu anak-anak muda ini lalu menjadi tua,
atau menjadi lebih senior, tetap pakai YouTube. Kemudian Instagram tentu kita semua di sini mau muda mau tua itu semua pakai Instagram. Twitter makin lama makin menyurut tetapi masih banyak digunakan dan yang lain-lain di sini. Jadi ini adalah pengguna sosial media yang biasa dipakai. Ini singkat saja bahwa saya ingin cerita ada food and personal care itu bertumbuh. Ya, jadi kalau sudah bicara pangan itu selalu bertumbuh. Nggak ada ceritanya pangan ini tidak bertumbuh di dalam kondisi apapun. Karena apapun makhluk hidup yang bergerak itu selalu butuh pangan. Jadi pangan itu selalu bergerak terus bertumbuh, tidak peduli atas pandemi, tidak peduli terjadi politik, terjadi perang dan sebagainya, nggak peduli. Food itu selalu bertumbuh karena ini menyangkut masalah makan. Lalu ini satu hal yang menarik dari sisi data-data yang tadi saya tampilkan. Apakah ini sudah tepat gitu? Jadi kita ini seringkali mendengar Pak Menteri A, B, C mengatakan bahwa itu perlu digitalisasi, petani harus mengenal digitalisasi, kemudian desa itu harus mengenal digitalisasi, nelayan juga demikian, pertanian itu harus berbasis digital gitu ya. Tapi dari data survei yang kami lakukan bersama, ternyata 96% akses petani dan nelayan itu terhadap teknologi seperti HP maupun internet masih rendah. Jadi kalau teman-teman itu masuk di dunia startup untuk Pak Petani, jangan sekali-sekali teman-teman menciptakan aplikasi yang ditujukan oleh petani atau nelayan. Saat ini akan mubazir. Ini tolong dicamkan baik-baik teman-teman yang ahli membuat aplikasi. Jangan sekali-sekali membuat aplikasi untuk ke petani. Karena petani itu menurut kami, itu sudah 8 tahun nih. Setiap tahun ada pertumbuhan, tapi kecil sekali. Petani itu nggak bisa diajak untuk mengenal apps dan sebagainya. Karena mereka masih sulit untuk diajak go online. Bisa dibayangkan, handphone mereka saja tidak smartphone. Internet itu bisa diakses kalau smartphone. Internet itu bisa diakses kalau beli data. Ya, data internet. Nggak ada ceritanya kalau kita mau nyambungkan internet nggak pakai data internet gitu. Nggak akan mungkin nyambung. Nah, data internet termurah itu 40.000 kali ya, 40.000, 45.000. Bagi petani itu mahal, bro. Mahal banget. Jadi kalau saya tanya, Pak kenapa? Bapak kan sudah smartphone, tapi kenapa Bapak nggak akses itu? Mas, saya daripada beli paket internet, mending saya beli rokok, Mas. Lebih banyak manfaatnya. Begitulah kira-kira yang ada di mindset mereka. Jadi ini satu hal yang bertolak belakang ya, dengan data-data yang tadi saya sampaikan tentang digitalisasi. Udah masuk ke 4.0, sudah masuk ke ekonomi sharing, sudah masuk kepada collaboration, sudah masuk kepada pengguna internet begitu besar, tapi di tingkat petani enggak gitu. Nah, ini sesuatu hal yang bertolak belakang. Jadi kalau menurut kami belum tepat jika para pejabat itu mengatakan petani diajak go online. Karena itu tadi petani usia tua itu 60 senior gitu ya. Kalau tua saya nanti dimarahin. Senior-senior ini dia 61% adalah usia-usia senior. Jadi mereka sulit untuk diajak di situ. Jangankan mereka petani muda pun itu pun masih banyak yang terbentur bermasalah tentang perangkatnya gitu, handphonenya ataupun paket datanya. Ini yang ketiga outline-nya. Jadi kita masuk ke implementasi. Jadi tadi saya sampaikan banyak sekali data-data tentang perkembangan di negara kita, negara agraris lah, tentang petani yang menurun lah, desa potensi besar, internet thinking-nya juga besar gitu ya. Petani tidak mengenal go online dan semua data-data itu sebenarnya adalah basic kita untuk memulai menjadi startup. Jadi kalau teman-teman kalau ingin membangun startup, apapun itu startup-nya, ini saran saya, pengalaman kami 8 tahun. Teman-teman harus menguasai data-data basicnya. Bagaimana nanti kita men-scale up atau mengembangkan lebih besar. Kalau misalkan datanya itu ternyata kita tidak tahu, ternyata marketnya kita tidak besar. Nah inilah yang akan kita bicarakan, diskusikan tentang implementasi.
Jadi di sini Kementan selalu ajak generasi muda berbisnis dari hulu ke hilir, selalu. Bahkan kami selalu mengatakan ke banyak petani muda, yuk kita berbisnis dari hulu ke hilir. Ini sesuatu hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Apakah bisa, Bang, kalau kita lakukan kita fokus ke hulu saja atau ke hilir? Bisa saja. Tetapi kalau kita bicara startup, hulu hilir ini harus terjamin dengan baik gitu ya. Kemudian ternyata di COVID ini apa namanya layanan agritech alami lonjakan di hilir berarti. Jadi banyak sekali ibu-ibu rumah tangga atau teman-teman yang di kota besar gitu, mereka takut untuk berbelanja di pasar gitu karena pasar ini salah satu klaster terbesar pertumbuhan COVID gitu ya, penyebaran COVID. Jadi mereka takut untuk berbelanja di pasar, pasar induknya banyak yang tutup, kemudian hotel, restoran, catering itu juga begitu. Kemarin 2-3 hari yang lalu saya mendengar ternyata rumah makan menjadi klaster terbesar lagi untuk penyebaran COVID. Jadi saran saya teman-teman kalau suka makan di luar, makan di restoran atau makan di warung atau makan di manapun harus hati-hati karena menurut info yang diberikan pemerintah selain pasar, perkantoran gitu ya, kampus gitu, sekolah maksudnya, kemudian sekarang rumah makan atau restoran itu sudah menjadi sarangnya pertumbuhan COVID. Ya, makanya akhirnya layanan agritech ini dihilir untuk menjual pangan ini menjadi tinggi sekali. Tapi sayang itu hal-hal itu tidak membuat petani menjadi happy karena petani tetap aja sengsara. Itu kira-kira yang kami lihat. Kemudian bingung ingin dirikan startup, coba sektor pertanian. Itu adalah himbauan yang sangat menarik bagi kami. Tentu tadi yang saya katakan ketika kita mau membangun startup, kita juga harus tahu tentang tantangan atau problemnya. Jadi ini ada beberapa hal saya tidak kupas satu-satu, tetapi ini problem yang terjadi di simpul pangan, di petani ya, gitu. Tentang tata niaga, tentang permodalan, tentang kekuatan tawar-menawar petani yang rendah, kemudian sarana prasarananya susah didapat, jaminan quality dan quantity juga nggak ada. Edukasi teknologi tadi saya sudah katakan petani sangat rendah. Apalagi kita bicara database. Nah, semua permasalahan ini kita dapatkan langsung dari para petani. Jadi benar-benar ini fresh, benar-benar ini kita datang, kita merasakan selama 8 tahun, oh ini loh problemnya. Jadi ini dasar kalau kita membangun startup supaya teman-teman tahu bahwa kalau petani mau diajak ke online itu bagaimana caranya, apakah sudah waktunya atau ada strategi lain untuk mengimplementasikan. Ini satu contoh yang menarik yang BI lakukan survei di salah satu kota gitu ya. Ini saya cuma cerita sedikit tentang bagaimana ketika Bank Indonesia melakukan survei cabai. Jadi ini ada kurang lebih sekitar 5 rantai sampai ke pedagang ecer dari petani gitu ya. Itu di sini ada kotak-kotak yang saya jelaskan, ada yang saya lingkarin kuning, itu adalah margin keuntungan. Petani itu hanya marginnya 5%. Kemudian tengkulak 13%, pedagang pengepul 5%, dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya harganya mahal. Contoh misalkan di Brebes bawang merah gitu, misalkan harga hari ini mungkin 16.000 gitu ya. Tapi sampai di rumah tangga bisa 60, ya minimal 40.000 lah. Jadi perkembangan margin ini makin besar di setiap rantai yang dilaluinya. Jadi ini ya yang terjadi di Indonesia, sehingga ini yang menyebabkan banyak sekali petani itu kadang-kadang mengkeringkan atau mengelus dadanya, dia panas-panas, kehujanan, kadang dipatok ular gitu ya. Mereka marginnya sangat kecil dibandingkan para pedagang grosir yang duduk manis, ruangan ber-AC, gitu, tidak pernah kehujanan, tidak pernah kepanasan, apalagi dipatok ular gitu karena dia taunya ular itu ada di TV gitu. Padahal ular itu adanya di tanah gitu, tapi dia taunya cuma di TV gitu. Jadi mereka duduk manis, tapi marginnya lebih besar. Nah inilah yang menjadikan kondisi rantai distribusi yang terjadi di tingkat petani sampai konsumen. Jadi teman-teman harus mengetahui itu ketika kita mau membangun startup. Selain ini tadi, ya, selain hal-hal tentang hal ini. Jadi
inilah yang harus dipikirkan dengan baik bagaimana kita melakukan kajian ini dengan tepat dan kita melakukan solusi yang tepat pula. Lalu saya ingin cerita juga bahwa ada beberapa bisnis yang bisa dijalankan di hulu, di hilir, dan kalau memang mau masuk ke fintech boleh saja, atau logistik pertanian juga boleh. Nah ini model-model bisnisnya, misalkan di hulu itu bikin kios tani dan agen sapras, tapi berdigital gitu ya. Ada penangkar bibit berdigital dan lain sebagainya. Di hilir juga gitu, bisa menjadi membuka toko online hasil petani gitu ya. Kemarin saya di Blora itu ada anak-anak muda yang kami bina gitu, mereka mengatakan, "Pak, kami sudah mau masuk ke online." Waktu itu mereka hanya membantu 1, 2 tetangganya, jumlahnya cuma 200, 300, 400 kilo. Saya sarankan seluruh desa kalau bisa dikoordinasi, akhirnya mereka sudah mengatakan, "Siap, Pak." Komoditinya bisa continue, yang mereka jual bisa di atas 5 ton. Gitu ya. Jadi itu salah satu usaha yang lain. Kalau mau masuk ke fintech ini lebih berdigital, tapi sebenarnya ini menantang karena petani masih membutuhkan sekali pemodal-pemodal karena tadi di problem tadi saya katakan permodalan itu menjadi persoalan. Nah, bisnis-bisnis startup ini yang ada banyak sekali, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi ini contohnya. Itu harus dimulai tadi adalah basic datanya sebelum kita melakukan atau menentukan produk tersebut. Kalau di tempat kami, itu ada yang namanya Lean Canvas. Lean Canvas itu kayak mapping gitu ya. Jadi kita tidak bicara SWOT analysis dan lain sebagainya, tetapi kita bikin Lean Canvas-nya. Karena ini lebih detail untuk memetakan usaha kita. Ini salah satu contoh saja bahwa di sana ada problemnya, kemudian kita melakukan solusi, key matrix-nya apa, unique value proposition-nya bagaimana, segmennya siapa, market-nya gimana, kemudian revenue stream-nya bagaimana, cost structure-nya bagaimana, ini semua ada di sini. Jadi nanti kalau ada waktu, kalau memang ingin memperdalam ini, silakan hubungin kami, kita akan bisa berdiskusi lebih dalam tentang map ini. Jadi kalau kita tadi sudah saya katakan, kita sudah melakukan pilihan atas data-data tadi, kemudian kita mau melakukan sesuatu, dan kita menentukan bisnisnya apa di bisnis startup, maka ini harus dilakukan. Jadi map-nya. Jadi ini kita bikin map ini itu untuk e-commerce kami. Jadi kita sudah lakukan ini dari 8 tahun yang lalu. Data ini adalah data bukan teori. Jadi data ini adalah hasil kajian dan pengalaman kami di lapangan sehingga kami bisa memetakan model bisnis kami yang tepat itu bagaimana. Kemudian dari sisi hilir itu kita juga sedang membangun pasar induk online dan pasar lelang gitu ya. Jadi kita juga petakan dengan baik kira-kira problemnya apa sih petani dan lain sebagainya. Kenapa kita lakukan ini? Kalau teman-teman masuk ke website kami itu di tengah-tengah itu banyak bahan pangan. Tadinya nggak ada itu. Itu adalah hasil panen dari para petani yang susah payah gara-gara COVID ini. Jadi mereka itu adalah para petani yang rata-rata kalau panen itu di atas 5 ton. Nah, mereka itu sulit untuk memasarkan itu, jangankan market di hilir yang pada tutup, ya hotel, restoran, tengkulaknya pun itu nggak berani ambil karena dia juga melihat pasar induk tutup dan lain sebagainya. Bahkan saya dikirimin oleh link video dari salah satu dirjen di kementerian. Banyak petani di Malang itu habis panen dijual tidak laku, dibuang ke sungai, bahkan dibagikan gratis. Dan itu masih banyak. Jadi akhirnya kami yang mempunyai ribuan petani, anak-anak muda yang panen, misalkan timun tiap minggu panen 8 ton, itu sulit untuk memasarkan. Kami terpaksa menjualkan itu, padahal itu nanti akan kami persiapkan tahun depan. Jadi kios pasar induk kami ini kita bangun segera, ya, kita lagi bangun segera untuk pasar induk ini untuk membantu para petani yang kesulitan untuk menjual. Karena petani kami rata-rata itu tadi yang saya ceritakan panennya itu di atas 5 ton. Ini hal yang perlu juga diketahui oleh teman-teman ketika kita membangun startup. Kalau masuk ke e-commerce, ya, itu ada beberapa model. Ada yang B2B. Jadi kalau misalkan kita ingin, ini pemasaran. Jadi apapun bentuk startupnya, itu ujungnya ke pemasaran. Nah, apakah itu B2B? B2B itu adalah bisnis ke bisnis. Jadi kalau misalkan
teman-teman ingin membangun bisnisnya, startup-nya, dan menjual untuk perusahaan lain, itu masuk ke B2B, ya, model e-commerce. Kemudian ada B2C, jadi teman-teman memproduksi atau menciptakan atau mengumpulkan, dijual langsung ke customer, itu B2C. Ada C2C, jadi teman-teman menjual dari perusahaan lain, ya, teman-teman jual kepada teman-teman sendiri, gitu ya. Jadi itu C2C. Atau teman-teman menjual ke pemerintah, berhubungan dengan pemerintah. Ini model-model ini yang paling penting untuk dimengerti oleh perusahaan-perusahaan atau teman-teman kalau membangun startup tadi. Atau ini lebih mudah, ini bisnis kami sebenarnya. Jadi kami mencoba mengajak teman-teman kalau mau ya kita bisa kembangkan bersama. Banyak faktor karena saya dari dulu itu selalu dibilang sama bapak saya, kalau kamu mau sukses itu cuma ada dua. Satu, bekerjalah keras, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Jadi tidak bergantung oleh siapapun. Ya, jadi mati-matian berjuang di sana. Yang kedua, ini cuma dua menurut bapak saya. Dan itu saya jalankan dan itu memang benar. Carilah mentor atau orang yang sukses, ikutlah dengan dia, dapatkan ilmunya, dan berlakulah baik dengan dia, maka kamu akan menjadi orang sukses. Nah, ini dua ini yang saya lakukan. Gitu. Jadi kalau saya mau usaha, saya pilih yang pertama atau yang kedua. Gitu ya. Jadi itu kembali lagi kepada teman-teman. Jadi kami punya misi juga di sana bahwa kami itu tahu persis bahwa petani itu problem utamanya itu ada di sarana usaha pertanian dan pasar pangan. Jadi hulu dan hilir. Jadi kalau di hulu para petani itu mau cari pupuk aja udah susah. Mau cari pestisida aja sudah susah. Cari benih aja susah. Belum lagi harganya yang mahal. Belum lagi pakai yang palsu. Ya itulah yang kita lakukan saat ini. Tentu kita punya sasaran, pertama ketahanan pangan Indonesia, kemudian dua pusat produksi pangan bagi produsen dan pedagang pangan. Jadi kami punya ribuan pedagang pasar yang berbelanja ke kami. Kemudian ada pertumbuhan perekonomian secara masif gitu ya. Ini problem yang kami temukan, makanya tadi saya sudah bisa bicara, ada 23 problem buat para petani, terutama ini bicara di hulu, bahwa di hulu itu para petani itu ada 23 problem. Ya. Ini untuk menanam. Petani yang disebut petani itu harus satu memiliki lahan, apakah itu punya sendiri, apakah itu sewa, harus punya lahan, itu disebut petani. Nggak mungkin dia petani tapi nggak punya lahan. Yang kedua, dia harus berbelanja sarana produksinya, pupuk, bibit, pestisida, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu saja petani sudah problem. Ya, itu yang tadi saya ceritakan. Nah, untuk itu akhirnya kami merasa bahwa tadi yang kami katakan 96% petani itu tidak bisa diajak digital atau ke online. Maka kami menemukan bahwa petani itu selalu berbelanja sarana produksinya 98% itu selalu datang ke toko tani atau kios. Kios ini kios ini berbeda dengan kios yang kita lihat di seputar kita atau kios kelontongan. Gitu. Karena kalau di kios-kios beras, sembako gitu ya, atau Alfa atau apapun itulah, itu pembelinya adalah pembeli yang tidak setia. Jadi kalau saya di Jakarta ini mau beli minuman mineral, tadinya jam 10 ini saya beli di Alfamart A, mungkin besok kalau saya mau beli lagi nggak mungkin ke situ. Pokoknya apa yang saya lihat terdekat itu yang saya beli. Ya, jadi kenapa mereka itu akhirnya menumbuhkan banyak sekali titik karena dia tahu bahwa kalau para pedagang itu kalau para pembeli di konsumeris itu tidak setia. Tapi kalau kios itu petaninya berbeda. Dia setia. Jadi kalau dia berbelanja di toko A, seumur-umur bahkan dia kasih tahu ke anaknya harus berbelanja di situ. Jadi berbeda. Nah, ternyata dari hasil survei kita, itu satu kios itu mempunyai petani antara 100-300. Dan ini militan. Militan itu adalah dia setia di sana, berapapun harganya, dia berbeli, ya, dia tetap di sana, dan dia memudahkan. Jadi, kalau ada teman-teman dinas pertanian di sini, untuk menggrab petani itu mudah. Ya, sebenarnya mudah sekali dan kami punya caranya itu. Jadi kalau ada teman-teman dari dinas pertanian yang kita bisa mau duduk bareng, kita berdiskusi, kita lakukan. Karena kita sudah akan lakukan di banyak provinsi, begitu kira-kira.
Kemudian tentu di hilirnya banyak sekali problem, ini saya tidak sebutkan satu-satu, tapi intinya gara-gara COVID itu runtuh pangan di hilir. Nanti besok-besok gara-gara politik runtuh lagi, atau gara-gara regulator runtuh lagi. Jadi kita rentan ini pangan ini terhadap problem. Nah, ini saya jadi cerita juga bahwa teman-teman, apakah itu kalau pernah mendengar BUMDes ya, jadi BUMDes ini adalah program pemerintah untuk di desa-desa, atau koperasi, atau gapoktan, ataupun apapun retailer, itu selalu tanpa ini. Jadi tanpa pengembangan unit usaha, tanpa manajemen dan lain sebagainya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi pada intinya tanpa ini. Semuanya tidak berdigital. Jadi kami yakini kalau ini didigitalisasi, maka ini adalah unit usaha yang spektakuler, yang luar biasa. Gitu. Jadi kita tidak menyentuh petani, yang kita sentuh adalah organisasinya ini, agar membawa para petani ini go online. Begitulah kira-kira. Jadi bukan petani hari ini yang kita sentuh, mungkin 5 tahun lagi langsung ke petaninya, tetapi saat ini yang paling bisa dan mengena untuk mengedukasi petani adalah lewat kelompok atau unit usaha ini. Bisa BUMDes, bisa koperasi tani, bisa gapoktan, bisa kios. Jadi di sana itu mereka lakukan, kalau kami lebih senang itu BUMDes yang mengumpulkan gapoktan, kemudian kios yang sudah mempunyai komunitas. Gitu ya. Jadi itu yang kita kembangkan. Ini cara membantu kami, ini hulu, bagaimana kami menjadi pusat pengadaan, bagaimana kita meningkatkan traffic, bagaimana kita memberikan keuntungan tambahan, bagaimana kita benamkan sistem ERP, karena sistem ERP itu adalah sistem digitalisasi untuk pelaporan keuangan. Bisa inventory, bisa penjualan, bisa persediaan atau inventory, data pelanggan, ya, kemudian produk knowledge dan lain sebagainya, POS dan sebagainya. Jadi itu sistem ERP ini dibutuhkan oleh mereka, bukan petani, karena inilah dasar utama ketika mereka mau mencari kredit, apakah itu KUR dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menumbuhkan petani. Jadi kami sudah lakukan bisnis modelnya. Ini model bisnisnya dari kami kepada kios, komunitas kami punya petani dan sebagainya. Kita akan jualkan panennya lewat kios tadi atau BUMDes atau Gapoktan tadi. Ada 2 yang kami lakukan, itu model spot. Model spot itu panen sudah ada di gudang, kita bisa berbasis SRG di gudang dan kita siap jual, atau forward, ini yang biasa dilakukan tengkulak. Jadi sebelum panen, seminggu atau 2 minggu sebelum panen kita sudah jual. Ya, kita jualin, kalau ada pembelinya itu sudah milik petani. Jadi kita bukan memusuhin tengkulak, karena tengkulak ini memang masih dibutuhkan, tetapi model bisnis mereka itu sebenarnya menarik. Coba kalau misalkan digitalisasi gitu ya, itu kan dasar sekali. Gitu. Tapi bukan untuk kepentingan dari tengkulaknya, tapi untuk membantu para petani. Itu kita lakukan. Ujungnya kami akan jual lewat pasar induk kami, dan kami sedang juga membangun pasar lelang. Kita punya off taker-nya, ada eksportir, importir dan sebagainya. Jadi perangkat ini kita bangun hasil perjalanan kami 8 tahun yang tadi saya cerita pivot dan sebagainya. Ini tidak pernah kami putus gitu. Jadi hulu sampai hilir kita ada semua di situ. Karena menurut kami ini untuk startup awal mungkin belum waktunya, tetapi kalau teman-teman mau bergabung dengan kami, mau ngambil sepenggal dari part of ini, bisa teman-teman bisa lakukan di situ. Misalkan dari sisi mengumpulkan produk-produk petani dan lain sebagainya, itu bisa kita kerjasama dan sebagainya. Karena ini proses ini dari hulu ke hilir itu kita lakukan bertahun-tahun, jadi tentu dengan pengetahuan kami yang makin hari makin bertambah, sehingga tercipta model bisnis ini. Apakah teman-teman bisa lakukan ini? Bisa juga, tetapi tentu akan membutuhkan waktu yang lama. Tadi yang saya bilang sukses itu cuma 2, kerja keras atau oke, carilah mentor, carilah orang yang tahu, kita belajar dengan mereka, gitulah kira-kira. Nah, ini projecting yang kami sedang Bapak, lakukan. mohon maaf waktunya 2 menit lagi ya, Pak. Yes, ya, Mungkin ya, kita bahas di diskusi. Ya, bentar lagi selesai kok. Jadi ini jaringan yang kita lakukan, ya, ada kurang lebih 18.831, masih 6 provinsi, tapi kita akan masuk ke Sumatera, gitu ya. Ini kita sudah akan lakukan piloting di 9 kabupaten. Ya, kami itu ada 280 merek pabrik, ada 6.000-an produk, jenis produk pupuk, bibit, benih, dan sebagainya, sampai traktor, hand traktor kami juga punya, semuanya harga pabrik.
Kemudian ini yang untuk daerah tertinggal, kami sedang ajak teman-teman Kementerian Desa daerah tertinggal untuk mengembangkan di eh, NTT, ya NTT ini ada titik-titiknya, saya tidak sebutkan satu-satu. Ini yang sedang kita lakukan. Kemudian ini kawasan transmigrasi kita juga mau kembangkan juga. Kalau di Kalimantan Barat itu ada di Sambas 2 dan Kubu. Jadi kita mau kembangkan di sana. Bahkan Pak Jokowi sudah mencanangkan food estate, untuk pangan, lumbung pangan, begitu kira-kira di Kalimantan. Jadi karena ibu kota kan pindah di sana, ini sangat menarik bagi Kalimantan. Kalau kita mau kembangkan, ayo monggo, banyak sekali daerah-daerah potensial di sana yang kita bisa lakukan. Ini tentang media saja yang menceritakan ke kita, ini program kami, ini banyak sekali pemuda-pemuda, ini petani milenial. Jadi hari ini saya share ke teman-teman bukan karena teori-teori, tapi kita punya ribuan petani milenial yang kami sudah didik, dan mereka menjadi influencer di sana. Kalau di Jawa Barat itu ada yang namanya Patriot Desa, anak-anak muda yang digaji oleh Pemda Jawa Barat, mereka mengembangkan dan mendampingi desa untuk melakukan kajian. Dan ini di bawah ini adalah 7 kementerian yang bergabung dengan kami. Itu saja kira-kira presentasi saya. Jadi hal ini yang menjadikan dasar kenapa kita bisa saling berkolaborasi. Ingat tadi bahwa di zaman sekarang adalah zaman kolaborasi. Demikian panitia, Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kita bisa masuk ke area diskusi. Oh, baik, terima kasih Bapak Edward atas pemaparan yang sangat luar biasa, betul-betul memberikan inspirasi, menambah pemahaman kita bahwa ada peluang zaman digital sekarang. Inilah saatnya bagi generasi milenial untuk kembali ke pertanian di tengah masih rendahnya pemanfaatan go online bagi petani dan nelayan. Memasuki digital tentu membawa perubahan dengan user 175 juta pengguna internet, ini bagian dari peluang kita di masa yang akan datang. Kolaborasi kuncinya kita bisa. Selanjutnya untuk pemahaman yang lebih luas lagi, kita akan buka sesi diskusi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini akan kita buka dengan 3 penanya. Ambilkan Kak Ita. Oke. Baik, ini ada 3 pertanyaan, Bapak. Pertanyaan pertama dari Devira Astarini, Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tadi disampaikan oleh Bapak bahwa di Oktober ke atas bahan pangan itu akan kita susah dapatkan. Bagaimana menghadapi masalah ini, apalagi dalam masa COVID seperti ini, kalau bahan pangan akan susah, pasti masalah finansial juga pasti banyak pengeluaran. Terima kasih. Mohon tanggapannya, Bapak. Satu-satu ya, Bu ya? Iya, satu-satu aja, Pak. Oke. Krisis pangan ini menyangkut nation. Jadi maksudnya negara gitu ya. Jadi bukan hanya kita tapi banyak negara mengalami itu. Di sisi lain bahwa kehidupan perekonomian banyak sekali masyarakat Indonesia ini adalah rentan ekonominya rendah gitu ya karena PHK dan lain sebagainya. Di sisi yang lain ya dia harus beli beras gitu. Ya, jadi mau tidak mau ini adalah PR nasional, makanya pemerintah itu menggenjot yang namanya bantuan sosial di mana-mana untuk itu. Lalu bagaimana dengan sikap kita? Tentu karena di nation, jadi kita bicara nasional, ini tidak bisa kita berbuat sendiri untuk nasional, gitu, tapi kita bisa berbuat sendiri untuk diri kita masing-masing. Jadi saran saya kita mencoba mencari peluang gitu, yang lebih baik agar kita mendapatkan uang gitu untuk berbelanja sarana yang dibutuhkan. Krisis pangan ini bukan berarti pangannya nggak ada, pangannya ada, tetapi harganya pasti mahal, gitu ya. Jadi itu kira-kira yang bisa saya bisa jawab untuk apa yang harus kita lakukan. Nah, jika Anda mempunyai peluang yang baik, Anda bisa melakukan kajian-kajian lebih mendalam lagi tentang bagaimana kita bisa berbisnis di era yang krisis gitu ya. Karena banyak sekali orang sukses itu
dimulai dari kondisi krisis. Mungkin itu jawaban saya, karena ini menyangkut nasional, gitu, jadi saya tidak bisa konkret karena ini regulasinya ada di pemerintah. Itu kira-kira, Bu. Baik Bapak, terima kasih. Pertanyaan kedua ini Pak dari Bapak Slamet Buharmoko, Kabupaten Solok, Dinas Pertanian. Di sini pertanyaannya, apa pertanyaan Bapak terkait program Kostra Tani di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan? Kiat-kiat seperti apa yang dapat dilakukan BPP seiring terbatasnya anggaran saat ini? Terima kasih. Mohon tanggapannya Bapak. Mohon diulang, Bu. Putus tadi. Oke, saya ulangi. Apa tanggapan Bapak terkait program Kostra Tani di tingkat Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan? Kiat-kiat seperti apa yang dapat dilakukan Balai Penyuluhan seiring terbatasnya anggaran? Jadi terkait implementasi program Kostrani nih Pak. Kostrani ya? Iya, Kostrani. Itu di Balai Penyuluhan Pertanian, gitu ya. Jadi ini sesuatu hal yang menarik, Pak, karena itu menyangkut dari keterbatasan anggaran di setiap provinsi itu berbeda-beda, di setiap kabupaten juga berbeda-beda. Tetapi pengalaman kami di setiap kabupaten itu selalu ada yang namanya kelompok atau tempat berkumpulnya teman-teman penyuluh gitu ya. Jadi di situ adalah satu hal yang sering dilakukan itu biasanya adalah komunikasi, karena ini masalah anggaran sangat terbatas. Ya, lebih banyak kita berdiskusinya itu lewat WhatsApp, Pak, karena hal-hal yang menyangkut masalah para petani, bagaimana untuk menumbuhkan dan mengembangkan para petani itu sebenarnya paling ideal itu adalah bertatap muka. Tetapi karena kita tidak mempunyai anggaran cukup, apalagi kalau daerahnya itu sangat luas, jauh gitu, sehingga untuk melakukan itu sangat sulit. Ya, biasanya para penyuluh yang terdekat saja yang bisa menyampaikan apa yang kita diskusikan. Itu mungkin jawaban saya, Pak. Mohon maaf kalau kurang memuaskan, tetapi itu yang dilakukan di Jawa ini kebanyakan adalah mereka membentuk kelompok-kelompok grup WhatsApp, kemudian mereka mendiskusikan apa yang terjadi, lalu kemudian mereka menyampaikan ke para petaninya. Begitu kira-kira, Bu. Baik Pak, mungkin memasuki sesi pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini dari Ayub, Universitas Juanda, Bogor. Di sini pertanyaannya tentang urban farming nih Pak, di mana kita tahu berkurangnya lahan, petani setiap tahun muncul solusi urban farming. Pertanyaannya, apakah praktik urban farming itu sudah diberlakukan sebenarnya di Indonesia dan sejauh mana perkembangannya? Apakah apa saja penghambatnya dan bagaimana solusinya? Sama terakhir juga Pak, ada pertanyaan terakhir yang mungkin agak terkait dengan smart farming ini. Dari Farhan Ilham Torik mengatakan bahwa smart farming ini kan dilakukan secara otomatis. Semua bagaimana pengaruhnya terhadap profesi buruh tani? Apakah mereka nanti akan tersingkirkan dengan perkembangan teknologi smart farming ini? Mohon tanggapannya Bapak. Oke. Kalau kita berbicara pertanian di kota gitu ya, itu sesuatu hal yang menarik. Jadi melakukan bertani dengan lahan yang sangat terbatas, tetapi dengan presisi penanaman yang pas, itu hasilnya tidak kalah dengan apa yang dilakukan petani di lahan. Jadi dalam hal ini urban farming itu kalau di kota besar di Jawa itu sudah banyak berjalan. Bahkan di Denpasar, di Bali begitu kira-kira, saya berdiskusi dengan teman-teman kios yang khusus urban farming, jadi dia jual itu khusus untuk hidroponik dan lain sebagainya. Itu pertumbuhannya makin hari makin bertumbuh. Jadi biasanya urban farming ini disukain oleh anak-anak muda. Kalau di Jakarta itu mereka menanam cabai, menanam sayuran itu di atas genteng. Karena lahannya kecil, jadi mereka menanam di atas genteng. Tentu dia tidak bisa melakukan model seperti urban farming yang sebagaimana mestinya, hidroponik gitu misalkan dengan rumah-rumah greenhouse-nya dan lain sebagainya. Tetapi
mereka lakukan itu dengan apa yang ada, dan ini sudah bertumbuh. Intinya pemasaran mereka yang mereka lakukan itu adalah untuk awalnya untuk kebutuhan hidup keluarganya masing-masing. Itu yang dimaksud dengan ketahanan pangan rumah tangga. Jadi dia nanam cabai, nanam sayur, nanam hal-hal yang bisa dimakan sendiri. Lalu kalau misalkan berlebih dia akan jual ke tetangganya dan bertumbuh-bertumbuh. Kalau di Bali itu sudah banyak sekali urban farming ini yang sukses karena banyak bule yang tidak bisa pulang, akhirnya berbelanja di tempat situ karena lebih murah. Gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ini akan menggusurkan petani-petani buruh di lapangan di Indonesia ini? Di Malaysia itu urban farming itu sangat tinggi. Bahkan banyak sekali saya diajak dan diperlihatkan banyak pemuda-pemuda itu nanam sayur yang mencabai itu lewat tembok-tembok rumah mereka. Ditanam di situ, dibikinkan pangkon gitu, pot-pot gitu untuk nanam di sana. Dan itu sukses. Tapi apakah petani-petani di sana itu terdampak? Begini, kalau kita berbicara buruh petani yang 14 juta sekian, petani guren, itu adalah sesuatu hal yang menyedihkan bagi kami. Nah tentu supaya mereka bisa berkelompok dan bertumbuh, itu perlu diperlukan anak-anak muda untuk mendampingi mereka. Apakah dengan urban farming mereka itu akan tersingkirkan? Sebenarnya enggak juga. Karena urban farming ini sebenarnya tujuannya awalnya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sendiri. Tetapi kalau sudah nanti dalam skala besar, itu akan berdampak gitu ya. Kalau di negara Eropa itu tidak ada lagi petani yang mempunyai lahan kecil-kecil apa sewa. Semua petani itu lahan sendiri dan besar-besar. Tapi apakah mereka itu langsung seperti itu? Enggak. Mereka sama seperti kita dulu, mereka dari kecil-kecil bertumbuh dengan besar. Jadi saat ini kalau ada urban farming atau smart smart farming gitu ya, itu belum berdampak apapun kepada para petani. Itu kira-kira Bu yang bisa saya jawab. Baik, Bapak, terima kasih untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita buka satu sesi lagi nih Pak, sesi terakhir, sesi kedua untuk tanya jawab. Masih diberikan kesempatan untuk 3 penanya. Oke, yang pertanyaan Farid udah, pertanyaan kedua ini. Pertanyaan Nanang Hairudin Banten. Di sini pertanyaannya, melihat kondisi yang terjadi saat ini khususnya jual beli hasil pertanian di daerah pelosok desa kurang memuaskan bagi petani. Ketika masa panen tiba, hasil panen seperti padi, jagung, singkong, harganya turun sehingga sangat merugikan petani. Nah, bagaimana menyikapinya agar harga jual hasil pertanian ini bisa memuaskan para petani? Apakah harus ada kebijakan pemerintah terkait fenomena tersebut, Pak? Jadi kalau bicara di hilir ini pemasaran produk dan komoditi petani ini dari zaman bahala, dari zaman puluhan tahun memang seperti itu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena banyak faktor. Untuk memulai saja para petani itu membutuhkan energi yang besar. Untuk mendapatkan pupuk bibit aja mereka harus berhutang. Banyak sekali yang berhutang gitu ya kira-kira. Kemudian dari sisi yang lain ketika panen mereka hanya tahunya si A si B sebagai pembeli. Si A si B ini siapa? Si A si B ini adalah kebanyakan, mungkin hampir 98% itu adalah para pengepul atau tengkulak. Kalau di Jawa ada juga namanya bakul. Jadi mereka inilah yang mengepul, mereka yang membakul itu. Tentu mereka ini mempunyai side bisnis yang lebih tinggi dari petani. Jadi dia berusaha untuk meminimais harga, kemudian dia menjual setinggi-tingginya. Itu prinsip ekonomi yang diterapkan oleh para pengepul ini. Sehingga karena ketergantungan itu, banyak petani akhirnya ya bertani ya segitu. Jadi kalau saya datang ke banyak tempat, selalu petaninya mengeluhkan itu. Nah, cara-cara untuk melakukan itu tadi saya sudah jelaskan di presentasi saya. Kita bisa memulai di sana. Mudah-mudahan apa yang terjadi selama ini bisa kita bantu dengan baik dengan harga yang wajar gitu ya. Lalu tentang regulasi pemerintah apakah bisa membantu? Sebenarnya pemerintah ini sudah mengeluarkan banyak regulasi tentang bagaimana tentang pemasaran. Bahkan mereka sudah seringkali menggembor-gemborkan untuk menampung hasil panen. Tapi faktanya nggak seperti itu juga. Kemudian seperti misalkan regulasi tentang pupuk bersubsidi misalkan, harusnya membantu petani. Tapi akhirnya tetap aja para petani tidak bisa
sejahtera ketika menjual akhirnya. Percuma dikasih subsidi pupuk, tetapi kalau marketnya tidak dijaga dengan baik, maka subsidi itu akan sia-sia. Karena harganya itu yang dijual ya tetap rendah gitu ya. Jadi ini ada yang salah di sini. Jadi kami mencoba untuk memberikan memberikan solusi agar hal ini tidak terjadi lagi di kedepan hari. Lalu siapa yang menjalankan itu? Siapa yang melakukan? Karena kami tahu seperti data yang kami miliki 5 tahun lagi ini petaninya anak-anak muda, anak-anak milenial yang peka terhadap hal itu. Mereka tidak bisa dikadali, mereka tidak bisa dibujuk, mereka tidak bisa ditekan oleh pengepul. Nah, inilah yang menjadikan dasar kami bersemangat untuk memulai dari 8 tahun yang lalu dengan berdarah-darah tentunya agar para petani masa depan milenial ini bisa menikmati hasilnya lebih baik daripada orang tua yang sebelumnya. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang masih terkait dengan yang di atas nih Pak. Di mana pertanyaannya, kita ketahui bahwa kesejahteraan petani ini tidak berkembang, stuck. Faktor penyebabnya terjadinya petani tidak sejahtera adalah adanya tengkulak. Apakah bisa kita memutuskan tengkulak dalam mata rantai pertanian? Sedangkan yang kita ketahui tengkulak juga membantu petani dalam pemasaran. Nah, bagaimana nih Pak responnya nih, peran tengkulak nih? Ya, sama seperti tadi penjelasan saya dan juga saya menjawab pertanyaan tadi bahwa tengkulak ini adalah part yang dibutuhkan oleh petani saat ini. Kayak satu contoh misalkan, apakah kehadiran ojek online itu mengganggu konteks delivery manusia dari satu titik ke titik yang lain? Kalau di luar negeri itu akan merisaukan pemerintah dan mereka akan melarang itu. Kenapa? Karena tidak ada jaminan yang pasti kalau naik motor itu bisa selamat dengan baik. Tapi selama tidak ada pengganti itu, maka ojek online ini tetap dibutuhkan. Mau ngantar makanan, mau ngantar manusia, dan lain sebagainya, tetap dibutuhkan. Walaupun dari sisi yang lain itu merugikan. Sama dengan tengkulak. Selama belum ada pengganti dari tengkulak tadi, mau tidak mau petani harus ke sana. Nah, untuk itu seperti tadi yang saya jelaskan lagi bahwa kami sudah membikinkan model bisnisnya. Dan tentu model bisnis ini kita akan jalankan ke seluruh Indonesia. Jadi satu persatu karena kami memang startup yang sedang bertumbuh, jadi kita tidak bisa sporadis seluruh nasional, tetapi kita satu persatu kita akan datangkan model bisnis ini supaya bisa berjalan agar peran tengkulak itu mengecil. Jadi biarlah dia akan habis dengan sendirinya karena waktu, karena pilihan dari petani milenial tidak dengan mereka, akhirnya membuat mereka tidak ada. Gitu. Tapi kalau misalkan dipaksa hari ini, tidak mungkin karena para petani itu masih banyak sekali bergantung dari mereka. Itu kira-kira, Bu. Terima kasih. Bapak, satu lagi pertanyaan terakhir, Pak. Ini dari Robertus Immanuel, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pertanyaannya, apakah sudah ada upaya pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mensosialisasikan pertanian berbasis digital kepada para petani di desa dan melakukan praktik dan pelatihan cara mengoperasikannya? Oke. Beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi intens dengan Pak Bupati Bulungan di Kalimantan. Lalu kita akan kembangkan tadi yang saya paparkan ada beberapa di Kalbar itu di Sambas dan sebagainya, kita akan lakukan itu dalam waktu yang pas. Nanti saya coba kita bicara dengan teman-teman pemerintah di sana, apakah itu dengan Pak Gubernur atau Bupati masing-masing. Tetapi kita melakukan hal yang seperti itu. Kembali lagi ke Bulungan tadi. Di Bulungan itu ketika saya berdiskusi dengan Pak Bupati itu menginginkan bahwa di daerah dia itu harus ada peran digital. Ya, dan saya katakan ke Pak Bupati, kenapa Pak Bupati begitu? Karena satu, dia bersemangat untuk menjadi penyangga pangan untuk Ibu Kota Baru dan menjadikan penyangga pangan untuk Kalimantan, Pulau Kalimantan. Jadi dia tidak mengatakan harus Sulawesi dan sebagainya, tapi Kalimantan. Dan kalau tidak dengan digital, beliau ini usianya cukup senior juga, tapi dia mengerti betul bahwa itu perlu, ya, bahwa ada digitalisasi di sana. Nah, kami lakukan kajian-kajian dan karena COVID jadi kami sangat terbatas.
Bahkan Pak Bupati yang janji dengan saya beberapa waktu lalu harus ke Jakarta, ketemu dengan Dirjen, tidak bisa karena COVID, ya, karena sulit sekali penerbangan dan sebagainya. Tapi kita akan kembangkan di sana. Jadi di dalam pelaksanaannya itu kembali lagi kepada pemerintah. Karena gini, pemerintah daerah. Karena petani itu hukumnya wajib bagi pemerintah setempat untuk mensejahterakan. Jadi kalau misalkan Pak Bupatinya atau kepala dinasnya atau teman-teman yang lain, kalau kepala dinas pertanian sudah pastilah dia akan fokus kepada petani-petani untuk dikembangkan. Tetapi intinya kepala dinas pertanian ini tidak sendiri, dia harus dibantu dengan dinas-dinas yang lain. Tapi untuk mengkoordinasi itu semua harus dibutuhkan peran bupati. Jadi di dalam hal ini ketika kita mengedukasi petani, tidak bisa serta-merta kita sendiri yang melakukan itu, tetapi bersama-sama. Kalau di Jawa, atas pertanyaan tadi, kita sudah melakukan di beberapa tempat. Di Jawa Barat itu bahkan di seluruh kabupaten Jawa Barat kita sudah lakukan untuk melakukan itu. Jadi peran pemerintah itu penting karena ini menyangkut masalah masyarakat atau petani semuanya. Gitu, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Pertanyaan terakhir sudah terjawab, sekaligus menandakan menutup sesi tanya-jawab webinar pagi ini. Terima kasih untuk antusias para peserta atas pertanyaan yang sangat luar biasa juga. Saya juga dapat merasakan energinya. Banyak sekali pertanyaan yang belum bisa kita jawab, mohon maaf. Selanjutnya, untuk akhir diskusi ini, kami mohon kepada Bapak Edward dapat memberikan closing statement-nya nih terkait peluang startup dan digital, terutama bagi teman-teman para generasi milenial kita nih, Pak. Oke. Startup itu adalah kata yang tidak asing bagi anak muda. Startup itu adalah impian, karena banyak sekali startup yang bertumbuh besar di negara kita, dan itu membuat para anak muda ingin membangun startup. Tetapi ada cerita lain yang mungkin teman-teman belum mendengar, bahwa mungkin hampir 90% startup yang dibangun itu mati. Atau dia mati suri, tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menjalankan startup, itu tadi saya sudah ceritakan kiat-kiatnya, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dijalankan. Jadi membangun startup itu selain memang cita-cita atau impian yang kita ingin dapatkan, sebenarnya kalau membangun startup itu datangnya dari hati. Jadi kalau misalkan hati kita itu tulus untuk membantu orang lain, karena startup itu sebenarnya dibangun untuk memberikan solusi atas kesulitan yang dialami melalui digital. Begitu kira-kira. Jadi startup itu kebanyakan digital, tetapi apakah tidak dengan digital? Bisa. Gitu. Jadi itu yang menjadikan, tapi semuanya kembali kepada diri kita. Ketika kita membangun usaha, semuanya harus dari hati. Ketika kita mengalami satu kesulitan, kita tidak menyerah, dan tetap harus berjalan dengan sekuat tenaga. Itu kira-kira yang saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Baik, terima kasih Pak Edward untuk closing statement-nya. Semoga dengan closing statement Bapak dapat mengobarkan semangat dan menginspirasi para generasi muda, teman-teman peserta yang hadir pada webinar ini, untuk bisa memulai bisnis startup-nya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para peserta, semoga pemaparan materi hari ini bisa memberikan insight yang bermanfaat bagi teman-teman generasi muda. Akhir kata, saya mohon maaf jika selama memandu acara ada yang tidak berkenan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Iqbal selaku MC. Ya, terima kasih sudah mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Wanti sebagai moderator, dan juga kepada Bapak Edward S. Siagian. Terima kasih juga telah mengisi materi kita pada pagi hari ini. Dan untuk peserta yang sudah hadir, saya ingatkan kembali untuk presensi jangan lupa ya, soalnya itu akan menjadi sertifikat kamu nanti yang kami kirim. Dan untuk selanjutnya, kita ada sesi foto, tapi secara digital tentunya.
Dan kami berharap kepada peserta sekaligus agar memiliki pose yang mendukung ya, seperti menggunakan baju ataupun sepatu baiknya. Nah, kami akan screenshot dan jadikan dokumentasi untuk webinar kali ini. 1, 2, 3. Terima kasih. Sudah kah? Terima kasih. Dan selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada dari Bu Erlinda selaku Ketua Jurusan untuk menyerahkan sertifikat kepada pemateri. Untuk penyerahan sertifikat kami persilahkan. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa webinar pada hari ini karena mohon maaf ini dimatikan saja, nggak apa-apa. Oke. Jadi terima kasih luar biasa pada hari ini materi yang diberikan oleh Pak Edward Etsiagian. Cuma saya agak bingung nih Pak Edward. Pak Edward ini lambangnya itu si kumis. Saya pikir tadi Pak Edwardnya berkumis, Pak. Iya. Si gundul harusnya. Suara Pak Edward tidak kedengaran ya. Jadi tadi saya tunggu Pak Edward. Ini mungkin ada sejarah kenapa kemudian memilih si kumis ya Pak ya. Jadi si kumis bangun Indonesia itu tadi. Tapi mudah-mudahan Pak itu menjadi bekal kita. Saya harapkan kita masih bisa silaturahim, masih bisa berdiskusi lebih lanjut, dan kami mohon mungkin Pak Edward jangan bosan ya Pak, mungkin anak-anak Himasep dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Tanjung Pura nanti akan sering mengganggu Bapak. Tadi juga sudah goyang-goyang, sudah ngobrol. Ibu itu ada lean canvas itu apa Bu? Karena biasanya canvas itu cuma buat melukis aja. Kok tiba-tiba Pak Edward mengenalkan ada canvas yang lain gitu. Ya baik. Mungkin Bu Erlinda sebelum menutup ada yang ingin saya ulang dari Pak Edward dan mudah-mudahan itu bisa menjadi catatan bukan saja buat kami, tetapi juga buat catatan dan bahan pemikiran juga buat anak-anak sekalian, buat abang kakak sekalian. Boleh Bu Erlinda minta tolong sayang materinya? Baik. Ini salah satu iya. Belum keluar, oke. Baik, Kak Alia mungkin boleh dibesarkan sedikit. Baik. Nah ini yang tadi saya catat Pak dari Bapak dan itu juga menjadi catatan buat saya bahwa saya ini ternyata termasuk golongan lansia Pak. Karena di sini terlihat bahwa yang kita hadapi sekarang ini adalah anak-anak yang luar biasa. Biasa mereka disebut dengan generasi milenial. Umurnya kalau dibanding dengan saya ini tidak mampu, saya kalau mau tanding lari, mau tanding ngembun ataupun lembur malam ini nggak mampu. Dan ada satu lagi mereka sangat familiar, bahkan itu menjadi bukan gaya hidup tetapi menjadi bagian hidup mereka, yaitu peralatan elektronik dan jaringan online. Sehingga saya juga harus sadar, oh ternyata memang ada perubahan yang semula dalam di luar jaringan atau luring, tetapi sekarang kita berkomunikasi harus familiar dengan menggunakan daring. Kemudian ada catatan juga yang saya lihat, boleh diturunkan Kakak, dari Bapak ini saya ambil, tetapi tadi adik-adik panitia diturunkan, sayang materinya Bu Erlinda nggak baca terlalu jauh.
Gambar 1 sayang, terlalu iya. Ya, nah ini saya juga jadi melihat tadi, oh ternyata begitu Pak Edward menampilkan data, oh ternyata besar sekali penurunan, yaitu jumlah tenaga kerja pertanian dari 2015 ke 2019 itu ternyata turunnya banyak sekali ya Pak ya, dari 30,72% kontribusinya terhadap tenaga kerja nasional, dan di tahun 2019 itu tinggal 25,19%. Padahal kita tahu persis namanya manusia mau tidak mau harus makan dan harus terus ya Pak ya berkembang, makanannya harus sehat dan segala macam. Tetapi dari jumlah itu ke bawah Kakak materinya tolong. Ya, ada lagi yang saya catat bahwa pendidikan petani di 2019 itu ternyata lebih banyak didominasi, 41%-nya didominasi oleh tamat SD dan sederajat. Sehingga saya pendapat sekali dengan Pak Edward, nggak bisa juga mereka dipaksa untuk serta-merta berpindah dari semula tidak online menjadi online. Dan usia petaninya juga saya lihat itu yang banyak itu kalau dikumpulkan adalah antara 45 sampai 54 tahun ditambah 55 sampai 64 tahun. Kaget saya Pak, kenapa kaget? Ternyata yang muda-muda yang mau terjun ke pertanian itu relatif kecil seperti itu. Tetapi ya itu tadi Pak, saya apresiasi karena Bapak memberikan motivasi bahwa petani itu tidak harus seperti petani yang dulu. Nah itu saya luar biasa Pak, Bapak sudah memberikan kontribusi tidak hanya kepada adik-adik, termasuk juga kepada saya. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi salah satu cara bagaimana menarik petani muda untuk betul-betul memajukan, membangun pertanian di Indonesia. Tuh, kira-kira ya Bapak ya, benar loh Pak ya, kita punya janji Pak untuk lebih berdiskusi lebih lama, karena ini saya lihat di ruang chatnya lebih banyak protes, kenapa pertanyaannya kok tidak bisa lebih banyak. Nah, mudah-mudahan kita desain bisa interaktif ya Pak, artinya tidak secara tertulis, tapi betul-betul interaktif dalam bentuk diskusi yang lebih intens seperti itu. Ya. Baik Pak, kami mungkin tidak bisa memberikan apa-apa sebagai kasih sayang kami kepada Bapak. Kami pada hari ini ucapan terima kasih dan kasih sayang kami itu salah satunya Pak kami virtualkan dalam bentuk sertifikat seperti itu. Jadi mohon diterima Pak ucapan terima kasih dari kami, ucapan kasih sayang dari kami berupa sertifikat atas kontribusi Bapak pada hari ini. Jadi Pak Edward S. Yagian, ya ini CEO dan founder Sikumis.com, PT Sikumis Bangun Indonesia. Ini kami berikan Pak kepada Bapak. Mohon diterima Pak, mungkin sepatah dua patah kata Pak, diterima sertifikatnya Pak. Ya Bu, terima kasih atas sertifikat ini, dan itu membanggakan bagi saya bisa sharing ke teman-teman di Universitas Tanjung Pura. Terima kasih, Bu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, baik. Selanjutnya, sertifikat yang kedua, ini juga ucapan terima kasih banyak kami berikan kepada Ibu Wanti. Ya, jadi kepada Ibu Wanti yang pada hari ini bersedia untuk menemani Pak Edward ngobrol. Jadi Ibu Dr. Wanti Fitrianti SP, MSI, terima ya Bu ya sertifikat dan ucapan terima kasih kami karena Ibu berkontribusi sebagai moderator. Silakan Bu Wanti. Ya, terima kasih Ibu. Saya juga senang bisa berkontribusi dalam acara ini. Semoga dengan semangat yang telah diberikan oleh Bapak Edward bisa menginspirasi kita semua bahwa generasi muda harusnya sudah melek pertanian. Jangan ditinggalkan pertanian. Itu saja pesan saya, Bu. Baik, terima kasih Bu Wanti. Jadi sekaligus juga saya sebagai Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UNTAN tidak lupa mengucapkan
bahwa acara ini dapat kita selenggarakan dengan bantuan sepenuhnya dari Rektor Universitas Tanjung Pura, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, dalam hal ini Pak Edi, Wakil Dekan 3 yang tadi membuka acara. Kemudian Bu Erlinda juga mengacungi jempol dan luar biasa bahwa kerja keras dalam waktu yang sempit kalian bisa mendatangkan narasumber yang begitu inspiratif, yaitu kepada panitia dari Himasep, jurusan Sosial Ekonomi, Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Tidak lupa juga kepada UPT TIK Untan yang alhamdulillah hari ini jaringannya juga stabil, bagus, PLN juga bersahabat, insya Allah selanjutnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Kakak mungkin rekapannya bisa Bu Erlinda lihat. Baik. Ini info Pak Edward, info kepada Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Ini saya dapat titipan dari adik-adik panitia dan luar biasa saya bisa bersilaturahmi. Ini adalah rekapan. Boleh diperbesar Kakak, bukan hanya Ibu tapi yang lain juga mungkin ingin melihat. Oke. Ini ada dari berdasarkan kota, ada dari Aceh, Ambon, kemudian dari Balikpapan, dari Banten, Banjarnegara, Banyumas, berarti dari Pulau Jawa juga. Alhamdulillah ada wakil turunkan Kak, bersamaan nggak bisa. Oke. Ya, baik. Institusi lainnya. Terima kasih banyak kepada panitia, terima kasih seluruh Indonesia. Akhirnya, Bapak Ibu, abang kakak, adik-adik tercinta sekalian, dengan ini webinar meningkatkan kreativitas generasi milenial dalam dunia digital melalui usaha startup di era new normal pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan pemateri utama Pak Edward S. Yagian dari PT Sikumis Bangun Indonesia. Secara resmi kita tutup dengan mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa ini terlaksana dengan baik, dengan lancar. Dan besar harapan semoga Allah Tuhan yang Maha Esa merestui apa yang kita lakukan dan bisa. Akhir kata, saya Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura mengucapkan sekali lagi. Saya kembalikan lagi kepada Bang Asrul, silakan Bang. Terima kasih kepada Ibu telah menyampaikan sepatah dua kata dan juga pemberian sertifikat. Kami apresiasi untuk Ibu dan untuk peserta kami ucapkan terima kasih sudah hadir dalam webinar. Kepada dosen, kepada materi juga kami ucapkan terima kasih sudah hadir, dan informasi untuk para peserta jangan keluar dari grup karena sertifikat dan informasi yang lainnya akan dikirimkan melalui WhatsApp grup dan juga melalui email. Akhir kata, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami selaku panitia, pemateri, dan pelaksana mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?
Pak Edward, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Terima Ibu. kasih Bapak. Terima kasih semua teman-teman. Ya, Sampai berjumpa. Oke, sampai jumpa. Buat teman-teman juga peserta, terima kasih. Oke, sampai ketemu buat webinar selanjutnya. Oke, live ya. Makasih Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Terima kasih Bu. Bu Yusnidar, Pak Marjulis, Pak Putu, terima kasih Pak Pun, Pak Yardin dan Pak Robertus, simak semuanya. Sama-sama Kak. Akhirnya tuh jadi pengantar IPL, yang pertama kan ibu. Buat aku masuk.